Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit mengulas mengenai bagaimana menciptakan hubungan loyalitas. Baik, perkenalkan, ini kelompok kami. Yang pertama ada Syahrul Mubarak, kemudian saya Tuyuga Nurhairi Fahmi, kemudian Umi Nur Fadilah, dan yang terakhir ada Milenia Dia. Baik, pada pertemuan kali ini kita ingin membahas mengenai menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang dengan nasabah. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang kami utarakan. Yang poin pertama ini ada membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu nanti ada bagaimana cara kita untuk membangun nilai pelanggan, bagaimana kita menentukan kepuasan pelanggan, dan bagaimana hubungannya dengan loyalitas pelanggan. Terus kemudian yang kedua ada mengidentifikasi kualitas produk dan jasa. Yang ketiga kita ada mengorganisir kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank. Yang keempat ini ada memaksimalkan nilai pelanggan, bagaimana kita memaksimalkan nilai pelanggan. Yang terakhir kita akan membahas membangun citra perbankan, ini perbankan syariah. Oke, baik. Untuk memulai yang pertama ini, sebelum kita memulai ke subbabnya, ini ada sedikit pengantar dari beberapa pakar mengenai mengapa sih loyalitas seorang pelanggan itu diperlukan gitu. Nah, ini menciptakan pelanggan yang loyal ini merupakan inti dari suatu bisnis. Ini diutarakan oleh Miss Don Pepper dan Miss Martha Rogers. Beliau berdua merupakan pakar yang menciptakan bagaimana cara kita untuk menciptakan pelanggan yang loyal, atau bagaimana kita berhubungan dengan pelanggan. Nah, beliau berdua ini mendefinisikan bahwa pelanggan itu merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat jalur serat optik, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun, without Oke, jadi tanpa bisnis, tanpa pelanggan, kamu tidak memiliki bisnis. Jadi suatu bisnis itu disebut sukses jika berhasil mendapatkan pelanggan, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Itu yang dimaksudkan mengapa sih loyalitas itu penting dalam suatu perusahaan, karena inti dari bisnis itu adalah menciptakan pelanggan yang loyal terhadap produk-produk bisnisnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini teman-teman dihadapkan dengan dua diagram, yakni ada diagram organisasi tradisional dan diagram organisasi modern berorientasi kepada pelanggan. Jadi pada diagram yang pertama, diagram organisasi tradisional ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan zaman dahulu. Jadi perusahaan pada abad-abad pertengahan, terus kemudian abad pembaru gitu, itu pokoknya yang sebelah kiri, diagram sebelah kiri ini digunakan oleh para perusahaan bagaimana mereka menempatkan pelanggan itu yang paling bawah, karena yang mereka pikirkan manajer atasan yang paling puncak itu adalah segalanya, tidak melebihi siapapun. Nah, berbeda dengan diagram organisasi modern yang berorientasi kepada pelanggan. Jadi perusahaan-perusahaan modern saat ini mengedepankan pelanggan di atas segalanya. Jadi gambar dari diagramnya itu terbalik. Manajer puncak menjadi di bawah, manajer menengah
Terus kemudian ada orang-orang yang di garis depan, maksudnya ini adalah marketer atau pemasar. Terus kemudian baru pelanggan. Terus kemudian di samping kanan dan kiri itu masih dikelilingi oleh pelanggan juga. Nah, menurut Kotler ini, bahwa suatu perusahaan ini dipandang atau dinilai tidak hanya orang-orang di garis depan saja. Berbeda dengan diagram tradisional yang zaman dahulu. Kalau kita lihat diagram yang zaman dahulu, yang dipandang itu adalah orang-orang yang di garis depan. Bagaimana cara mereka memasarkan. Kalau organisasi perusahaan yang modern itu tidak, pelanggan ini akan melihat semua aspek yang ada dalam perusahaan tersebut, baik marketer, terus kemudian manajer menengah, ini ada bagian sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kemudian ada manajer puncak. Jadi semuanya itu diawasi oleh pelanggan. Maka dari itu, seperti yang disampaikan oleh Miss Paper tadi dan Martha Rogers tadi, bahwa inti dari setiap bisnis ini adalah menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, pelanggan yang loyal ini dia pasti akan memperhatikan suatu perusahaan yang dia konsumtif, yang dia amati gitu ya, yang akan dia gunakan. Seperti itu. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yakni membangun nilai pelanggan. Ini ada bagaimana cara kita membangun nilai pelanggan. Nah, ini yang pertama, ini ada pengertian dari atau definisi dari Philip Kotler mengenai nilai pelanggan atau nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut CPV, Customer Perceived Value. Nah, CPV ini merupakan selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran yang dihasilkannya. Nah, dari definisi ini dapat kita ambil kesimpulan ya, ada 2 poin penting yang dinilai oleh pelanggan. Yang pertama ini ada total customer benefit. Yang kedua ada total customer cost. Oke, untuk yang pertama, total customer benefit atau total manfaat pelanggan begitu. Ini merupakan sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan total customer cost atau total biaya pelanggan merupakan sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Jadi keduanya ini sangat atau saling berkaitan. Misalkan kita membeli sesuatu nih, misal kita membeli barang pulpen misalnya, harganya mahal, tetapi manfaatnya itu cuman sedikit. Nah, itu bakalan kita akan nilai dalam produknya tersebut kita akan berkurang gitu. Udah harganya mahal tetapi isinya sedikit, misalnya seperti itu. Itu analogi yang sederhana. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kotler tadi, bahwa bagaimana sih pelanggan itu menilai suatu produk gitu. Ternyata ada 2 hal yang mempengaruhi. Yang pertama ada total customer benefit, yang kedua ada total customer cost. Nah, total customer benefit dan total customer cost ini ternyata masih ada hal-hal lain yang mempengaruhi di belakangnya. Misalkan dalam total customer cost ini dipengaruhi oleh biaya moneter, terus kemudian di biaya waktu, terus ada biaya energi dan biaya psikologis. Biaya moneter ini yang dimaksudkan persaingan biaya yang terdapat pada pasar, biasanya seperti itu. Terus kemudian biaya waktu, dia sudah mengorbankan waktu untuk membeli produk tersebut. Itu juga mempengaruhi bisa ditambahkan ke total customer cost. Selanjutnya ada biaya energi. Nah, dia sudah mengeluarkan
Selain waktu, dia tentu saja sudah mengeluarkan energi untuk memilih produk tersebut. Ya, yang terakhir jelas psikologis ya. Psikologis ini dimaksudkan dia sudah mengeluarkan pikirannya dalam rangka membandingkan dengan produk yang lain dalam memilih memilih produk tersebut. Kemudian yang total customer benefit atau total manfaat pelanggan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada manfaat produk dan jasa. Kan? Jelas apakah dia menggunakan produk atau jasa itu manfaatnya seperti apa ke kitanya tuh, manfaatnya bagaimana begitu. Apakah bermanfaat sangat baik atau tidak. Seperti saya analogikan tadi, ketika kita membeli suatu pulpen, apakah manfaatnya itu pulpennya itu bagus atau tidak. Terus kemudian manfaat personel. Manfaat personel di sini bisa dianalogikan sebagai bisa dicontohkan sebagai service atau pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pelanggan tersebut juga menilai bagaimana sih pelayanan yang ada dalam perusahaan tersebut gitu. Itu juga akan mempengaruhi total benefit pelanggan. Yang terakhir ada manfaat citra. Manfaat citra ini pelanggan itu akan membandingkan, karena tadi hanya ini bersinggungan dengan psikologis. Kalau psikologis tadi yang pikiran, nah ini citra itu membandingkan produk yang ingin dia beli itu terhadap produk yang lain, nilainya bagus yang mana. Ini juga berdasarkan nilai yang dipersepsikan pelanggan oleh orang lain, seperti itu. Jadi antara dua subjek yang mempengaruhi nilai suatu produk oleh pelanggan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada total customer benefit atau total manfaat pelanggan. Yang kedua ada total customer cost atau total biaya. Nah ini ternyata Kotler ini juga mendefinisikan, dia ada rumus tersendiri dalam rangka menghitung nilai pelanggan, nilai yang diberikan oleh pelanggan gitu. Yang pertama ini ada total customer benefit atau total manfaat dari pelanggan dibagi total biaya pelanggan. Jadi manfaatnya itu dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan, itu apakah lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau manfaatnya lebih besar, tentu saja pelanggan tersebut akan loyal terhadap atau akan terasa puas terhadap produk yang dia gunakan. Tetapi apabila kurang, dia akan merasa kurang puas. Kemudian ini berimbas kepada hal yang lain, seperti semakin baik dia mendapatkan manfaat tersebut, semakin banyak dia mendapatkan manfaat tersebut dari suatu produk tersebut, dan biaya yang dikeluarkan semakin sedikit, maka itu dapat mempengaruhi juga yang namanya loyalitas pelanggan. Seperti itu. Baik teman-teman, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang membangun kepuasan pelanggan. Nah, Philip Kotler ini mendefinisikan kepuasan atau satisfaction adalah mendefinisikan bahwa satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi mereka, pelanggan tentu akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau akan sangat senang. Nah, ini sudah sangat jelas ya, Kotler mendefinisikannya. Jadi jika kurang dari ekspektasi pelanggan, maka
dapat dikatakan bisnis tersebut gagal. Atau jika melebihi ekspektasi, maka bisnis tersebut dapat dikatakan berhasil atau dapat dikatakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena apa? Seperti yang diutarakan oleh Schermerhorn, bahwa misalnya tujuan dari organisasi bisnis itu adalah memproduksi barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau pelanggan sampai tidak puas atau tidak sesuai ekspektasi mereka, maka bisnis tersebut tidak dapat memenuhi tujuan organisasi bisnis atau dapat dikatakan gagal, seperti itu. Nah, dalam kepuasan pelanggan itu tidak lepas yang namanya ekspektasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ekspektasi pelanggan ini merupakan aspek yang utama jika kita lihat pelanggan tersebut menilai suatu produk atau jasa. Nah, bagaimana pembeli atau konsumen ini membentuk ekspektasi mereka? Nah, ekspektasi ini berasal dari pengalaman pembelian masa lalu. Bisa juga dari nasihat teman dan rekan, serta informasi dan janji pemasar dan pesaing. Jika pemasar meningkatkan ekspektasi terlalu tinggi, pembeli akan kecewa. Meskipun demikian, jika perusahaan menetapkan ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak akan menarik cukup pembeli, meskipun perusahaan akan dapat memuaskan mereka yang membeli. Jadi, jika suatu perusahaan itu sudah berjanji atau mengharapkan meningkatkan ekspektasi mereka terhadap pemasar, itu sudah tinggi, tetapi pemasar tidak dapat menerima atau tidak dapat mencapai ekspektasi tersebut, maka pembeli tersebut dapat dikatakan akan kecewa. Begitu pula sebaliknya, apabila menerapkan ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak mendapatkan untung. Baik, teman-teman, yang selanjutnya adalah proses perkembangan pelanggan. Di sini ada beberapa proses pelanggan tersebut dari calon customer menjadi mitra. Yang pertama adalah potensi. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa pelanggan tersebut potensial customer, seperti itu. Nah, potensi di sini adalah orang atau organisasi yang mungkin membeli produk atau jasa dari perusahaan, tetapi tidak mempunyai sarana atau maksud untuk membeli. Nah, selanjutnya, karena ini potensial customer, tugas dari pemasar adalah untuk mengidentifikasi manakah calon customer yang benar-benar memiliki prospek yang bagus atau memiliki tujuan yang bagus untuk membeli produk kita ataupun tidak. Nah, ini di sini terdapat proses seleksi. Manakah prospek yang bagus membeli produk kita atau tidak, itu bisa dilakukan seleksi dalam langkah yang kedua ini. Nah, apabila dia memiliki prospek yang bagus, maka calon customer tersebut menjadi pelanggan pertama. Nah, dalam pelanggan pertama ini berkaitan juga dengan nilai atau value dari suatu perusahaan, nilai service dari suatu perusahaan. Apabila servisnya tersebut bagus, maka pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang berulang karena dia sudah baru sekali, terus kemudian dia mendapatkan servis yang bagus, dan dia terhadap perusahaan tersebut juga bagus. Nah, pelanggan tersebut akan berulang datang ke perusahaan kita. Selanjutnya, pelanggan tersebut
setelah berulang ini menjadi klien, yakni orang yang mendapatkan perlakuan khusus dan terdidik dari perusahaan. Jadi karena dia udah berulang kali melakukan jual beli baik barang maupun jasa terhadap perusahaan kita, ini bisa menjadi klien kita. Seperti itu. Kemudian naik lagi klien tersebut, tetapi dalam klien ini juga servis atau pelayanan dari perusahaan juga sangat dibutuhkan. Nah, ini apakah pelanggan ini bisa next menjadi anggota atau malah menjadi pelanggan yang tidak aktif gara-gara servis yang tidak tepat atau tidak bagus. Nah, jika klien tersebut memiliki prospek yang bagus karena sering bolak-balik jual beli dengan kita, maka klien tersebut menjadi anggota dengan perusahaan. Nah, karena menjadi anggota, maka tantangan berikutnya adalah memulai program keanggotaan yang menawarkan manfaat bagi pelanggan yang bergabung. Selanjutnya, kemudian berubah menjadi advokat, yaitu pelanggan yang secara antusias merekomendasikan perusahaan secara produk dan jasanya kepada orang lain. Jadi dia dapat melakukan promosi kepada orang lain, merupakan advokat. Yang terakhir adalah mengubah advokat menjadi mitra. Mitra yakni sudah bekerja sama dengan kita, memasarkan produk-produk kita kepada orang lain. Nah, dari pelanggan pertama sampai mitra ini sangat berkenaan dengan servis atau pelayanan yang dilakukan oleh pelanggan. Apabila servisnya bagus, maka pelanggan tersebut atau customer tersebut akan berulang kali. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Nah, ini ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Pelanggan itu dapat diukur dari beberapa cara sih, atau dari beberapa metode sih gitu. Nah, ini yang pertama ini adalah dengan cara survei berkala. Survei berkala ini dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau ketersediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Nah, umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui metode survei ini, baik melalui pos, telepon, wawancara pribadi, terus Google Form juga. Nah, melalui survei ini perusahaan akan memperoleh tanggapan atau umpan balik atau feedback secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal, baik itu sinyal positif maupun sinyal negatif, bahwa perusahaan tersebut menaruh sinyal positif, yakni bahwa perusahaan tersebut memiliki perhatian gitu terhadap pelanggannya. Nah, sinyal negatif ini merupakan sinyal yang dari pelanggan itu feedback dari kita harus melakukan apa sih gitu. Ini dapat kita lakukan dari survei kepuasan pelanggan. Nah, langkah yang kedua ini adalah lost customer analysis atau mengamati tingkat kehilangan pelanggan. Nah, tingkat kehilangan pelanggan ini dilakukan ketika pelanggan tersebut, customer tersebut berhenti dari kita, dari membeli produk barang maupun jasa yang ada di perusahaan kita. Nah, perusahaan ini sebaiknya ini menghubungi para pelanggan tersebut yang telah berhenti membeli dari perusahaan kita. Nah, ini kita juga melakukan survei mengapa hal itu terjadi gitu. Apakah dia sudah berpindah kepada perusahaan lain atau tidak tuh. Jadi intinya untuk mengetahui alasan dia meninggalkan kita seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya ya ini ghost shopping.
ghost shopping atau memperkerjakan pembelanja misterius. Nah, cara ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli yang potensial dalam produk perusahaan dan pesaing. Kemudian si ghost shopper ini melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan yang ada dalam perusahaan kita. Berdasarkan survei yang mereka lakukan tersebut, itu bisa dilakukan pendataan secara lebih lanjut apakah yang terjadi di dalam. Ada baiknya juga ghost shopper ini dapat mengamati perusahaan pesaing. Jadi ini merupakan suatu strategi dari suatu perusahaan agar dapat mengetahui strategi perusahaan lawan, yakni dengan ghost shopper ini. Nah, ada baiknya setiap manajer perusahaan terjun langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentu karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau penilaian. Selanjutnya, kita langkah yang selanjutnya adalah menganalisis pesaing. Bagaimana cara menganalisis pesaing? Dan ini perusahaan harus mengamati kinerja dalam bidang yang mereka lakukan. Misalkan mereka sudah melakukan, perusahaan kita menetapkan 80% untuk kepuasan pelanggan. Ternyata setelah kita membandingkan dengan perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita, nah 80% ini ternyata masih sedikit dibandingkan perusahaan lain yang sejenis dengan kita. Perusahaan lain dapat, malah ada yang dapat 95. Nah, ini dapat menjadi strategi yang baru bagi perusahaan kita untuk agar lebih meningkatkan strateginya. Seperti itu. Nah, untuk teknik yang selanjutnya, ini adalah teknik yang biasa dilakukan, yang sering sekali dilakukan oleh beberapa perusahaan, baik perusahaan yang besar maupun yang kecil. Ini adalah teknik keluhan dan saran dari pelanggan. Ya, ini ada beberapa cara. Ya, ini ada melalui hotline. Jadi suatu perusahaan tersebut membuka hotline pengaduan atau hotline pengaduan maupun masukan, kritikan, dan saran itu dapat melalui hotline tersebut. Biasanya hotline tersebut dapat melalui telepon, fax, maupun email. Selanjutnya adalah teknik menghubungi pelanggan. Yakni teknik yang dilakukan ini menghubungi pelanggan-pelanggan yang ada. Semakin cepat perusahaan tersebut dilakukan, maka semakin cepat juga keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dapat diterima oleh perusahaan. Kemudian responsibility, yakni menerima tanggung jawab atas pelanggan. Yakni kita tidak boleh semerta-merta untuk menyalahkan pelanggan, karena pelanggan tersebut biasanya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, dalam mengatasi hal tersebut, kita juga menggunakan work with empathy, bekerja menggunakan empati. Jadi kita melayani pelanggan itu dengan empati. Nah, selanjutnya keluhan dan saran pelanggan ini asalnya adalah menyelesaikan keluhan dengan cepat. Apabila keluhan dari pelanggan tersebut cepat ditanggapi oleh perusahaan, maka pelanggan ini tentunya akan merasa senang karena waktu mereka tidak akan terbuang sia-sia. Nah, dari keluhan dan saran pelanggan ini akan menciptakan perasaan
puas maupun kurang puas terhadap pelanggan. Ini bisa menjadi tolak ukur tersebut. Bagaimana cara menilai kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. Ini adalah merupakan cara yang sangat efektif dalam menilai kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah membangun loyalitas dengan pelanggan. Ini menurut Gremler dan Brown yang saya kutip dari bukunya Ali Hasan, loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang tidak membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli. Itu bisa dikatakan pelanggan tersebut loyal. Selanjutnya, pengertian loyalitas pelanggan menurut Griffin, yakni sebagai wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang telah dipilih. Nah, pelanggan yang loyal ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ini melakukan pembelian secara teratur atau makes regular repeat purchase. Jadi dia melakukan jual beli atau membeli produk kita secara terus-menerus, secara kontinuitas seperti itu. Selanjutnya dia membeli di luar lini produk atau jasa, purchase across a product and service line. Dia tetap membeli produk kita tetapi di luar hal yang lain seperti produk atau jasa. Kemudian reverse the others atau merekomendasikan produk yang lain. Jadi dia merekomendasikan produk-produk kita terhadap orang-orang lain. Dan yang terakhir, ini menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Demonstrate an immunity to the fuel of competition. Jadi dia membandingkan antara produk yang ada atau produk kita dengan produk pesaing seperti itu. Selanjutnya adalah diagram antara hubungan loyalitas dan kepuasan. Nah, di sini menunjukkan bahwa suatu produk apabila semakin ke kanan maka menunjukkan semakin puas suatu pelanggan. Nah, begitu juga dengan maka semakin kanan itu bisa semakin tinggi maupun bisa semakin rendah tergantung dengan zona persaingannya. Apabila kurvanya ini membentuk garis diagonal yang jajar, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dan tentu saja setelah kepuasan tersebut, karena dia sangat puas, maka pelanggan tersebut dapat loyal terhadap perusahaannya. Baik, selanjutnya adalah kualitas produk dan jasa. Selanjutnya adalah pengertian kualitas. Kepuasan pelanggan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa yang kita berikan. Nah, apa sih sebenarnya kualitas itu? Berbagai ahli mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk digunakan atau pemenuhan tuntutan. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan pelanggan
kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, definisi tersebut jelas mengatakan bahwa kualitas itu berpusat pada pelanggan. Selanjutnya adalah pengaruh kualitas. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah 3 hal yang sangat terkait erat. Semakin tinggi pula tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kualitas total. Kualitas total adalah tugas semua orang seperti halnya pemasar. Pemasar biasanya memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan mereka untuk mendefinisikan dan menghantarkan barang dan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan sasarannya. Yang pertama, bertanggung jawab untuk secara benar mengidentifikasi customer needs dan wants. Jadi pemasar itu harus mengidentifikasi apa sih keinginan pelanggan kita. Terus yang kedua, mengkomunikasikan harapan nasabah secara benar kepada perancang produk. Jadi pemasar itu juga harus mengkomunikasikan apa sih keinginan nasabah tersebut kepada perancang produk, sehingga perancang produk itu bisa merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Nah, yang ketiga yaitu memastikan bahwa pesanan nasabah dipenuhi secara benar dan tepat waktu. Jadi selain menyesuaikan produk yang sesuai untuk pelanggannya, juga kita itu harus memenuhi secara benar dan memastikan bahwa produk itu tepat waktu. Yang keempat adalah memastikan bahwa nasabah telah menerima instruksi, pelatihan, dan bantuan teknis yang tepat dalam penggunaan produk. Jadi ketika produk itu sudah jadi dan sudah mau di pelanggannya, jadi pelanggannya itu harus kita itu harus memastikan bahwa pelanggan tersebut itu juga bisa menggunakan produk tersebut dengan benar. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, tepat berhubungan dengan nasabah setelah penjualan terjadi guna memastikan bahwa nasabah puas dan akan tetap puas. Jadi setelah memastikan bahwa pelanggan tersebut bisa menggunakan produk kita dengan benar, kita juga harus mengkomunikasikan lagi agar kita itu bisa mengetahui pelanggannya itu puas tidak sih dengan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan gagasan nasabah untuk penyempurnaan produk atau jasa serta penyampaian kepada departemen yang ada di bank. Jadi setelah produk tersebut digunakan oleh nasabah, dan kita itu harus tetap bertanya kepada nasabah tersebut, bagaimana sih produk tersebut, apa kurangnya, sehingga kita bisa memperbaiki masalah-masalah produk tersebut agar kedepannya itu bisa lebih baik. Nah, rumusan kualitas produk jasa perbankan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu service quality is the total composite product and service characteristic of marketing and maintenance through which the service in use will meet the expectation of the customer. Jadi kualitas layanan adalah total produk dan layanan komposit, karakteristik dari pemasaran dan pemeliharaan melalui layanan yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu
Service quality is the totality of feature and characteristic of a producer service that bear on its ability to satisfy state or implied needs. Jadi kualitas layanan adalah totalitas fitur dan karakteristik dari layanan produsen yang menanggung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga adalah a quality product which is the most economical, always satisfactory to the customer as a meeting the needs of customer, freedom from deficiencies and the constant attainment of customer satisfaction. Jadi produk yang berkualitas, yang paling ekonomis, selalu memuaskan bagi pelanggan sebagai pemenuhan kebutuhan customer, kebebasan dari kekurangan dan pencapaian kepuasan pelanggan secara konstan. Nah, kondisi ideal semacam itu tadi bukan berarti tidak bisa dicapai, karena pada prinsipnya pelayanan jasa bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah secara berkelanjutan sepanjang semua orang yang ada di bank tersebut memiliki komitmen secara penuh bahwa nasabah adalah mitra. Jadi semua orang yang ada di bank, mulai dari clearing service, satpam, sampai pada para dewan direksi, itu harus memiliki komitmen secara penuh bahwa nasabah adalah mitra mereka dan semuanya sebagai mitra internal yang bermutu. Yang kedua yaitu kualitas harus dapat ditampilkan dalam setiap kegiatan bank. Kualitas layanan sekarang itu sangat disadari oleh nasabah. Oleh karena itu, kualitas itu harus selalu kita tampilkan pada setiap kegiatan. Yang selanjutnya adalah kualitas memerlukan lompatan jauh ke depan. Jadi kualitas itu bukan merupakan gerakan yang pelan-pelan, yang penting jalan. Jadi kualitas itu harus memerlukan lompatan jauh ke depan dan ia tidak pernah cukup dan juga harus selalu lebih mahal. Yang selanjutnya, gerakan kualitas layanan jasa bank yang konsisten tidak dapat menyelamatkan mitra internal dan produk yang buruk. Selanjutnya yaitu untuk memaksimumkan daya saing jasa perbankan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, peningkatan kualitas produk, yang kedua, peningkatan kualitas proses, dan yang ketiga, peningkatan kualitas manusia. Nah, kualitas produk pada jasa perbankan dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan nasabah melalui ketepatan waktu pelayanan penyampaian, ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan, kebenaran janji promosi atau produk layanan, kesesuaian pesanan, keamanan dan keselamatan, fleksibilitas pembayaran, ketersediaan fasilitas pelayanan, dan kemudahan pengambilan termasuk biaya administrasi dan pemeliharaannya, serta kemampuan perbankan untuk penyempurnaan produk layanan secara terus-menerus tanpa batas. Kualitas itu bertitik tolak dari prosesnya, bukan hasilnya. Oleh karena itu, keterlibatan manusia, semua orang mitra internal bank sangat diperlukan dalam mengikuti tuntutan nasabah yang semakin lama semakin meningkat, dan termasuk melihat dan mengungguli perkembangan kualitas jasa layanan yang dihasilkan para pesaing lainnya. Selanjutnya ada 11 aspek yang perlu diperhatikan bankir dalam membangun kualitas layanan jasa perbankan yang baik. Jadi menciptakan nilai bagi nasabah merupakan suatu proses usaha nilai yang diharapkan oleh nasabah dan berupaya memenuhi keinginan tersebut dengan penyampaian produk yang karakteristiknya cocok dengan karakteristik nilai yang diharapkan oleh nasabah. Nah, penilaian nasabah terhadap jasa perbankan
berkaitan dengan tingkat subjektivitas, aspirasi, emosinya, kepuasannya, keengganannya, suasana hati, dan pengalaman dari pelanggan. Yang pertama ada akses. Akses pada faktor ini mencakup letak bank yang strategis, kemampuan untuk mencapai pasar sasaran, serta kemampuan yang mampu memberikan pelayanan dengan cepat. Jadi bank itu harus mempunyai letak yang strategis sehingga akses pelanggannya itu mudah. Seperti Bank BRI itu kan mungkin di setiap kelurahan itu ada ya, atau kecamatan. Jadi semua itu bisa mengakses bank tersebut, jadi bisa mudah. Yang kedua adalah communication. Pada karyawan garis lini terdepan di bank mampu berkomunikasi dengan nasabah, dan mutu komunikasi itu sendiri menentukan mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Jadi karyawan pada garis terdepan itu harus mampu untuk berkomunikasi baik dengan pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut akan percaya kepada pihak perbankan. Yang ketiga yaitu helpfulness. Sikap dan perasaan senang membantu nasabah dalam membuat keputusan untuk membeli, bersahabat, dan sopan ketika melayani nasabah. Yang keempat ada competence. Competence itu bisa diartikan sebagai tingkat keterampilan mitra internal dalam menyelesaikan pekerjaan dan kemampuan untuk meyakinkan nasabah tanpa harus bohong dicampur sumpah. Yang selanjutnya adalah courtesy. Courtesy yaitu sikap sopan dan bersahabat dari mitra internal bank ketika melayani nasabah. Yang keenam ada reliability. Nah, reliability adalah kehandalan produk bank dalam mewujudkan komitmen sesuai dengan promosi tahap awal transaksi dan konsistensi layanan dari waktu ke waktu sesuai promosi. Dan selanjutnya ada security. Security yaitu segi kenyamanan dan keamanan bagi nasabah, baik fisik maupun proses delivery secara legalitas nasional dan global, yang memberikan jaminan terhadap kehalalan operasi perbankan itu sendiri. Selanjutnya ada tangibles, yaitu memperlihatkan wujud fisik seperti gedung, peralatan, dan semua fasilitas yang menunjang pekerjaan dan layanan serta kualitas mitra internal yang terlibat di dalamnya, merupakan cerminan kualitas bank itu sendiri. Jadi biasanya ketika wujud fisik bank tersebut bagus, itu nasabah pasti berpikir bahwa kualitas pada produk bank tersebut itu pasti juga baik. Yang kesembilan yaitu understanding customer. Pada understanding customer ini tingkat pemahaman kebutuhan, keinginan nasabah, dan kemampuan mitra internal untuk berbicara dengan nasabah. Jadi bagaimana mitra internal itu berbicara dengan nasabah untuk memenuhi keinginan nasabah dan mengerti kebutuhan nasabahnya. Yang ke-10 adalah perceived quality. Perceived quality itu kualitas yang dipersepsikan nasabah tentang citra, reputasi, dan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Persepsi nasabah terhadap tingkat kualitas produk bank pesaing utama maupun lainnya yang sejenis. Jika nasabah memiliki beberapa alternatif, maka harapannya terhadap suatu produk jasa cenderung akan semakin besar. Yang ke-11 yaitu self-perceived role. Jadi persepsi nasabah tentang tingkat keterlibatannya dalam memengaruhi jasa yang diterimanya. Jika nasabah terlibat dalam proses pemberian produk jasa yang terjadi ternyata tidak baik, maka nasabah tidak melimpahkan kesalahannya pada perbankan yang memberikan jasa.
yang pada hakikatnya tingkat keterlibatan ini akan memengaruhi kesediaan nasabah menerima jasa produk itu sendiri. Namun, dalam hasil kajian empiris tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa, itu hanya berfokus pada 5 dimensi, yaitu yang pertama tangibles atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, dan empati yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan empati memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama tangibles atau bukti fisik, yaitu merupakan kemampuan dalam menampilkan fasilitas fisik seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, yaitu biasanya meningkatkan kondisi gedung yang bersih, nyaman, dengan interior yang menarik, tempat parkir yang aman, eskalator bagi gedung yang lantai 2 atau keamanannya, ber-AC, serta menjaga penampilan dan keterampilan pegawai. Yang kedua, reliability. Reliability yaitu keandalan merupakan kemampuan untuk peningkatan pelayanan dengan segera, dengan tepat waktu, akurat, dan memuaskan. Kemudahan proses transaksi di kasir atau dengan menggunakan ATM, program promosi dilaksanakan sesuai program yang disosialisasikan, atau bisa juga dengan fasilitas kartu member atau anggota yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, atau kemudian berbelanja ketika mereka menggunakan kartu kredit. Yang ketiga yaitu responsiveness. Daya tanggap merupakan kemampuan untuk meningkatkan kecepatan karyawan yang bertugas dalam menanggapi permintaan pelanggannya. Dan pihak perbankan itu harus selalu siap dan bersedia membantu kesulitan pelanggan. Kemampuan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan tepat dan memberikan informasi dengan jelas sesuai dengan kebutuhan pelanggannya tersebut. Yang keempat yaitu assurance. Jaminan merupakan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta sifat yang dapat dipercaya dalam menangani keluhan pelanggan. Biasanya juga dengan memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan, kualitas produk yang dijual sesuai dengan yang dipromosikan, harga atau biaya pemeliharaan produk sesuai dengan harga yang dipromosikan. Jadi biaya atau harga yang dibayar itu harus sesuai dengan yang tertera pada produk. Yang selanjutnya adalah empati. Empati merupakan bentuk perhatian pribadi. Memahami kebutuhan pelanggan adalah faktor yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan tersebut, maka menjadi sangat penting bahwa seluruh mitra internal perusahaan itu untuk lebih memerhatikan pendekatan individu dengan pelanggan sehingga dapat terjadi hubungan emosional yang baik dengan pelanggannya. Rasa tanggap terhadap kebutuhan pelanggan harus dimiliki oleh setiap pegawai sehingga pelanggan tersebut tidak perlu repot-repot menanyakan produk yang diinginkan, tetapi karyawan telah menyediakan sebelum pelanggan menanyakan. Pelayanan pelanggan lebih ditingkatkan dengan tidak membedakan status sosial. Jadi biasanya di perbankan itu sudah menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan karyawan sehingga karyawan itu tidak menanyakan lagi. Jadi kualitas itu sangat penting karena hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar. Perusahaan juga harus memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan
meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan yang dapat mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank, di mana kualitas pelayanan sebagai kemampuan merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan, dan waktu tunggu yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen. Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan eksklusif karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan dengan kepuasan serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-persepsi kinerja produk jasa bank, fleksibilitas respons terhadap perubahan permintaan pasar. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau suatu yang tersirat dalam diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan, dan ini merupakan pekerjaan setiap orang atau karyawan. Ya, selanjutnya ada model mata rantai. Laba pelayanan industri jasa ditentukan oleh nilai kualitas produk, jasa, dan biaya-biaya yang digerakkan oleh retensi karyawan, kualitas pendukung pelayanan internal, dan kualitas pelayanan karyawan digerakkan oleh kepuasan karyawan dalam satu mempertegas adanya jaminan atas ketersediaan produk, yang kedua ada menunjukkan tingkat responsivitas, yang ketiga ada ketepatan waktu memberikan pelayanan, yang keempat ada kesempurnaan pelayanan, dan yang kelima kemampuan menimbulkan perasaan senang pada nasabah. Selanjutnya ada 9 atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pengguna industri jasa. Yang pertama ada ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu. Proses yang lebih cepat sehingga dapat meminimalisir waktu tunggu nasabah. Yang kedua ada akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan, tanggung jawab, dan bebas dari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga ada kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi karyawan yang berada di garis depan yang secara langsung berinteraksi dan melayani nasabah. Yang keempat ada kelengkapan, yaitu ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan komplementer lainnya selain buku pedoman denah dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada kemudahan mendapatkan pelayanan seperti outlet, cukupnya jumlah karyawan yang melayani, administrasi, fasilitas pendukung seperti komputer untuk memproses data, dan lain-lain. Yang keenam ada variasi model pelayanan yang berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan. Yang ketujuh ada kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan lokasi, ruangan, tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, dan sebagainya. Yang kedelapan ada pelayanan pribadi, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan fleksibilitas penanganan permintaan dan permintaan khusus. Yang kesembilan ada pendukung pelayanan seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu yang sejuk,
nyaman dan indah, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik kualitas karyawan, terdiri dari 8. Nah, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada competence. Karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melayani nasabah. Yang kedua ada courteous, ramah, hormat, dan timbang rasa dalam menghadapi dan melayani setiap nasabah. Yang ketiga ada credibility. Karyawan yang terpercaya. Yang keempat itu reliability. Karyawan mampu melaksanakan layanan secara konsisten dan juga teliti. Yang kelima ada responsiveness, yaitu kemampuan merespon pelanggan dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Yang keenam ada gamemanship, yaitu sikap dalam menghadapi setiap keluh kesah nasabah sebagai suatu permintaan dengan objek utama adalah memenangkan kepuasan nasabah. Yang ketujuh ada timeliness, yaitu sikap yang memperlihatkan untuk memberikan pelayanan tepat waktu, cepat, dan garansi pelayanan bank yang melebihi 5 menit nasabah memperoleh tambahan saldo tertentu misalnya. Jadi misalkan nasabah ini tuh dibuat lambat, atau misalkan dari banknya itu mentargetkan berapa menit, kemudian lebih dari itu, maka akan ada tambahan saldo misalkan, atau atau ada garansi lainnya. Kemudian ada communication, yang mana karyawan berusaha untuk memahami pelanggan dan mampu berkomunikasi dengan jelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepuasan karyawan. Nah, kepuasan karyawan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut untuk memuaskan pelanggan atau nasabah. Nah, kepuasan karyawan sebagai perasaan puas tumbuh secara dinamis, berkembang sepanjang waktu, namun dapat dinyatakan secara rasional terhadap keterikatan dengan perusahaan. Misalnya, perancangan dan penyempurnaan sistem kerja, aturan-aturan kerja yang diberlakukan, kemudian ada tingkat kehadiran dan toleransi angka absensi, kemudian ada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan, ada juga kompensasi finansial dan penghargaan non-finansial yang mereka terima, ada juga tingkat turnover. Ternyata kepuasan yang dirasakan oleh karyawan sangat berpengaruh positif, yang mana perusahaan-perusahaan yang menggunakan praktik-praktik manajemen kualitas mengalami suatu peningkatan secara keseluruhan dalam kinerja perusahaan, serta praktik-praktik ini akan mencapai hubungan-hubungan karyawan yang lebih baik. Karyawan merupakan kunci untuk menentukan kualitas pelayanan, kualitas produk, kualitas operasional, maupun kualitas kinerja perusahaan. Nah, kepuasan karyawan dapat ditingkatkan secara terus-menerus, diantaranya melalui kompensasi yang memenuhi kualifikasi, salary yang bagus, bonus yang profesional, kepedulian sosial atau humanitis, promosi, dan sebagainya. Tanpa dukungan, loyalitas, dan dedikasi karyawan, kinerja perusahaan akan menurun dalam waktu singkat. Perusahaan akan mengalami kesulitan memperlakukan karyawan dengan baik, berkaitan dengan kejujuran terhadap haknya, kepedulian, rasa hormat, kesamaan perlakuan atas nilai prestasi, menempatkan mereka dalam teamwork, pengakuan dan kepercayaan terhadap mereka akan memberikan kepuasan kepada mereka, dan karenanya mereka merasa bahwa pekerjaan di perusahaan milik mereka yang harus diselesaikan dengan baik serta bertanggung jawab, dan mereka memiliki berbagai pengendalian atas pekerjaannya untuk suatu kualitas kinerja perusahaan.
Yang selanjutnya yaitu industri pelayanan jasa bank mengandalkan upaya terbentuknya kepuasan nasabah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu service profit cycle atau pelayanan yang baik diberikan oleh karyawan dalam menghasilkan kepuasan nasabah yang pada gilirannya akan membuahkan loyalitas dan darinya dapat diperoleh keuntungan bagi perbankan. Yang kedua ada service leverage, yaitu memberikan pelayanan yang bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai biaya yang digunakan nasabah untuk memperolehnya. Oleh karena nasabah mempunyai kesan memperoleh pelayanan ekstra dan memperhatikan khusus akan mendorong tumbuhnya loyalitas pada nasabah. Yang ketiga ada service ability, yaitu tingkat kemampuan pelayanan, kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Materi selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai pelanggan selama hidup. Memaksimalkan nilai selama hidup pelanggan atau customer lifetime value yaitu keuntungan perusahaan yang bisa dihasilkan pelanggan jika pelanggan itu terus membeli produk selama jangka waktu normal. Misalkan, seorang nasabah diperkirakan akan bertahan di bank syariah B selama 5 tahun ke depan. Nah, bank itu akan menghitung nilai laba yang didapat dari nasabah tersebut selama 5 tahun ke depan. Ada beberapa jenis pelanggan, yaitu pelanggan menguntungkan, pelanggan yang tidak menguntungkan, dan pelanggan menengah. Pelanggan yang menguntungkan itu akan memberikan lebih banyak laba untuk perusahaan. Sedangkan pelanggan yang tidak menguntungkan akan dapat mengurangi laba dari perusahaan tersebut. Sedangkan pelanggan menengah yaitu pelanggan yang hanya mencapai titik impas dari laba yang didapat perusahaan itu. Ini ada cara untuk memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Yang pertama itu ada customer profitability, competitive advantage, menarik dan mempertahankan pelanggan, relationship marketing, building loyalty, forming strong customer bond, dan yang terakhir reducing customer defection. Yang pertama, customer profitability atau pelanggan menguntungkan. Customer profitability adalah individu, rumah tangga, atau bank yang dari waktu ke waktu memberikan arus pendapatan yang melebihi dari arus biaya yang digunakan untuk menarik atau melayani pelanggan tersebut dengan jumlah yang memadai. Contohnya, bank akan mengeluarkan biaya untuk melayani pelanggan tersebut. Biaya yang dikeluarkan bank yaitu mencangkup penerimaan panggilan telepon dari nasabah, berpergian untuk mengunjungi nasabah, pembayaran hiburan dan hadiah, yang semua itu bersumber dari perusahaan untuk melayani pelanggan itu. Dengan harapan bank akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk melayani nasabah tersebut. Selanjutnya, perusahaan dapat mengklasifikasi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan keuntungannya. Yang pertama, pelanggan platinum atau pelanggan yang menguntungkan.
Yang kedua, pelanggan emas atau menguntungkan. Yang ketiga, pelanggan besi atau rendah profitabilitasnya tetapi besar volumenya. Dan yang keempat, pelanggan timbal atau tidak menguntungkan dan tidak diinginkan. Nah, supaya perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang lebih dari pelanggan dengan cara bank menarik pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang menguntungkan. Yang kedua yaitu competitive advantage atau keunggulan daya saing. Competitive advantage yaitu kemampuan perusahaan untuk bertindak dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak ditandingi oleh perusahaan pesaing. Contohnya, bank akan berusaha untuk membentuk keunggulan daya saing yang bertahan lama, antara lain dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang melebihi pesaing-pesaingnya, dengan memberikan kualitas proses produksi yang tinggi, kualitas produk atau jasa yang tinggi, serta memberikan kualitas layanan yang tinggi. Bank yang berhasil atau sukses itu yang memberikan nilai nasabah dan memberikan kepuasan nasabah yang lebih tinggi. Profitabilitas bank tergantung pada 3 unsur di bawah ini. Ketika kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang dimiliki bank itu semakin tinggi dan operation internalnya semakin efisien dan keunggulan kompetitifnya semakin besar, sehingga profit yang akan dihasilkan oleh bank itu semakin tinggi pula. Jadi value creation dan internal operation ini sangat berpengaruh pada profit yang akan dihasilkan oleh bank. Yang selanjutnya yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan. Selain memperbaiki hubungan dengan para pelanggan sebagai pemasok pendapatan perusahaan juga harus mengembangkan ikatan dan kesetiaan yang lebih kuat dengan konsumen, supaya konsumen itu tidak akan lari ke perusahaan pesaing. Contohnya, pada bank syariah B, pemasar produk harus bisa menarik nasabah baru dan perusahaan harus mempertahankan nasabah yang lama supaya bisa menjadi nasabah setia dengan memberikan kepuasan kepada nasabah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan bank dalam menarik nasabah baru akan lebih mahal daripada mempertahankan nasabah yang lama. Selanjutnya, langkah bank syariah untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah. Yang pertama, menentukan dan mengukur tingkat bertahannya nasabah. Jadi bank itu harus mengukur seberapa lamanya nasabah itu akan bertahan kepada bank tersebut. Yang kedua yaitu membedakan berbagai penyebab hilangnya nasabah dan mengidentifikasi penyebab yang bisa ditangani supaya lebih baik. Jadi hilangnya nasabah itu disebabkan karena apa? Karena buruknya pelayanan atau produknya yang tidak sesuai. Nah, habis itu bank itu mengidentifikasi penyebab dari hilangnya nasabah itu supaya
bisa ditangani lebih baik, sehingga pelanggan itu tidak akan lari dari bank tersebut. Yang ketiga yaitu mengestimasi besarnya keuntungan yang hilang akibat hilangnya nasabah. Jadi bank ini perlu menghitung keuntungan yang dihasilkan bank ini ketika bank itu kehilangan nasabahnya. Selanjutnya, menghitung jumlah biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah. Selanjutnya, relationship marketing. Menurut Kotler, relationship marketing adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan yang kuat berdasarkan nilai dengan nasabah dan pemegang saham lainnya. Nah, relationship marketing ini adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengenal dan melayani konsumen dengan yang lebih baik, supaya konsumen akan semakin loyal terhadap perusahaan itu. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kepuasan jangka panjang yang bisa melampaui target dari perusahaan itu. Selanjutnya, ini langkah-langkah dalam proses pengembangan nasabah. Yang pertama ada suspek atau tersangka, yaitu setiap orang yang mungkin saja berniat untuk menggunakan produk atau jasa. Nah, dari suspek ini akan menjadi prospek atau calon nasabah, yaitu orang yang memiliki minat potensial yang kuat terhadap produk dari bank itu dan mempunyai daya beli. Nah, di dalam prospek ini ada disqualified prospect atau calon nasabah yang tidak memenuhi syarat. Nah, disqualified prospect ini itu adalah orang yang ditolak oleh bank karena dianggap berkredibilitas rendah atau tidak menguntungkan bagi bank tersebut. Nah, selanjutnya bank berusaha mengubah dari prospek menjadi first time customer atau nasabah pertama kali. Nah, first time customer ini yaitu orang-orang yang pertama kali membeli produk pada bank tersebut. Setelah menjadi first time customer, bank berharap pelanggan itu menjadi repeat customer atau nasabah berulang, yaitu nasabah yang melakukan penggunaan jasa ulang. Jadi di sini di repeat customer itu nasabah yang menggunakan produk dari bank tersebut secara berulang-ulang. Kemudian upaya bank selanjutnya yaitu mengubah repeat customer menjadi klien. Klien itu orang yang menggunakan jasa dari bank tertentu dalam produk yang relevan. Kemudian bank mengubah klien menjadi members atau anggota, yaitu nasabah yang memulai suatu program keanggotaan yang menawarkan manfaat-manfaat bagi mereka yang bergabung. Kemudian members ini akan menjadi advokat atau pembela, yaitu para nasabah yang merekomendasikan bank ini beserta produk dan jasanya kepada orang lain. Selanjutnya, bank mengubah advokat menjadi partners atau mitra, yaitu nasabah produk atau jasa dari bank itu tuh bekerja sama secara aktif untuk mencari keuntungan untuk bank tersebut. Nah,
pada saat yang sama ada beberapa tantangan yang menjadi inactive or ex-customer atau menjadi mantan nasabah dengan alasan ketidakpuasan, kebangkrutan, pindah lokasi, dan sebagainya. Nah, jadi inactive or ex-customer ini tuh nasabah yang menjadi mantan nasabah dari bank itu, karena alasannya bisa jadi ketidakpuasan dari pelayanan, bisa jadi kebangkrutan, pindah lokasi, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada building loyalty atau membangun kesetiaan. Nah, menurut Oliver, loyalty atau kesetiaan adalah suatu komitmen mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali pada sebuah produk atau jasa yang disukai untuk di masa depan, walaupun situasi mempengaruhi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan pengalihan perilaku. Nah, mengembangkan nasabah supaya lebih setia itu berarti meningkatkan penerimaan bank. Nah, tetapi bank itu harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membentuk kesetiaan nasabah yang lebih besar atau high customer loyalty itu. Selanjutnya, jenis tingkatan untuk membangun customer relationship. Yang pertama ada basic marketing. Contohnya, customer service hanya menjual produk dari bank tersebut. Yang kedua, reactive marketing. Contohnya, customer service menjual produknya dan mendorong nasabah untuk menghubunginya jika ia mempunyai keluhan atau pertanyaan. Yang ketiga, accountable marketing. Contohnya, customer service menghubungi nasabah setelah penjualan untuk menanyakan apakah produk itu tuh memuaskan atau tidak, lalu meminta saran kepada nasabah untuk perbaikan dari produk tersebut. Selanjutnya ada proactive marketing. Contohnya, customer service menghubungi nasabah secara periodik untuk memberitahukan tentang penggunaan produk yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada partnership marketing. Contohnya, bank syariah itu harus bekerja sama dengan nasabah untuk menemukan cara supaya memberikan penghematan bagi nasabah yang menggunakan produk dari bank syariah tersebut. Nah, jika pasar bank itu terdiri atas banyak nasabah dan margin laba mereka kecil, kebanyakan bank itu menjalankan basic marketing. Selanjutnya, jika bank itu memiliki sedikit nasabah dan margin labanya itu tinggi, kebanyakan bank itu menjalankan partnership marketing. Selanjutnya, tingkatan pemasaran berdasarkan hubungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika pasar bank itu terdiri atas banyak nasabah dan margin laba bank itu kecil, maka kebanyakan bank itu menjalankan dengan basic marketing. Sedangkan jika pasar bank itu terdiri atas sedikit nasabah dan margin dari bank itu tinggi, kebanyakan bank itu menjalankan partnership marketing dan sebagainya, seperti gambar ini. Yang selanjutnya, forming strong customer bond atau bentuk ikatan pelanggan yang kuat. Nah, menurut Piri dan Parasuraman mengidentifikasi 3
retention building approach, yaitu yang pertama ada adding financial benefit, adding social benefit, dan adding structural benefit. Yang pertama adding financial benefit, atau dengan penambahan manfaat finansial bagi hubungan nasabah. Contohnya, bank menawarkan manfaat keuangan kepada nasabahnya. Selanjutnya yang kedua adding social benefit, yaitu dengan menambahkan manfaat sosial di samping manfaat finansial. Contohnya, Bank Syariah berusaha meningkatkan ikatan sosial kepada para nasabah dengan cara membuat hubungan dengan nasabah secara lebih pribadi. Yang ketiga, adding structural benefit, atau penambahan ikatan struktural di samping manfaat finansial dan sosial. Contohnya, Bank Syariah memberikan sebuah alat khusus kepada nasabah atau hubungan komputer yang bertujuannya untuk menolong nasabah dalam pemesanan produk, pengolahan persediaan, dan pengiriman produk. Selanjutnya ada reducing customer defection, atau mengurangi alih setia pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan tingkat alih setia pelanggan atau customer defection rate, yaitu tingkat kehilangan pelanggan mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat alih setia pelanggan tersebut. Nah, perusahaan harus terampil dalam menarik konsumen baru dan mempertahankan para konsumennya itu. Sehingga perusahaan harus mengukur dan menentukan tingkat bertahannya konsumen tersebut. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi bagaimana cara mengurangi tingkat alih setia pelanggan. Nah, di sini ada 4 tadi yang saya jelaskan di awal. Yang pertama, bank harus mendefinisikan dan mengukur tingkat keloyalan nasabah pada produk bank tersebut. Yang kedua, bank harus membedakan sebab berkurangnya nasabah dan mengidentifikasi penyebab supaya bisa dikelola dengan lebih baik. Selanjutnya, bank memperkirakan laba yang hilang saat kehilangan pelanggannya itu. Yang keempat, bank perlu menghitung jumlah biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah. Sekian dari saya, dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah strategi membangun citra bank. Perlu diketahui bahwa kunci meraih laba ini merupakan kesetiaan pelanggan. Perlu dicatat juga bahwa citra perusahaan ini merupakan faktor yang paling dominan dalam menciptakan kesetiaan pelanggan. Nah, indikasi yang dapat diketahui bahwa citra perusahaan ini merupakan faktor yang paling dominan, kita bisa memberikan contoh. Semisal ada Bank Syariah A ini memiliki citra perusahaan yang bagus dibanding Bank Syariah B. Nah, ini bisa jelas terlihat mungkin karena strategi yang diterapkan Bank Syariah A ini berbeda dengan Bank Syariah B, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk jasa, maupun tingkat service, sehingga ini menimbulkan kepuasan dari pelanggan ini juga berbeda. Semakin pelanggan itu puas, maka pelanggan tersebut akan semakin loyal.
semakin loyal juga pelanggan tersebut dalam suatu perusahaan atau dalam suatu perbankan, maka citra dari suatu perusahaan tersebut juga akan meningkat. Mungkin seperti itu. Nah, dengan demikian Bank Syariah B ini dapat dikatakan tidak berhasil dalam membangun citra produk atau merek mereka. Nah, disebutkan juga, dapat dikatakan juga bahwa industri perbankan Bank Syariah B ini tidak berhasil memberikan layanan yang sesungguhnya, maka perusahaan tersebut kehilangan kunci untuk menarik atau mempertahankan pelanggan. Nah, berikut ini ada beberapa langkah atau cara yang dapat digunakan oleh perbankan atau mitra internal perbankan dalam membangun citra yang diinginkan oleh perbankan. Yang pertama ini dimulai dari profesional dan terpercaya. Maksudnya pemahaman dimulai dari menunjukkan kinerja yang profesional dan terpercaya. Kinerja yang profesional itu pasti akan menghasilkan kepercayaan pelanggan. Demikian pula sebaliknya. Jika kinerja tersebut dapat dipercaya oleh nasabahnya, maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya tersebut profesional. Nah, langkah selanjutnya ialah melakukan riset tentang citra atau reputasi bank secara luas di mata nasabah maupun non-nasabah tentang bank yang dikelola. Nah, ini dapat kita mengajukan kuesioner atau mengajukan pertanyaan langsung kepada nasabah. Bagaimana sih, seperti bertanya langsung, bagaimana citra atau kinerja kami di mata Bapak Ibu nasabah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil riset itu sebagai inputan untuk merancang dan kemudian menerapkan citra reputasi perusahaan yang diinginkan atau desire image or desire research for image and reputation. Jadi setelah tadi melakukan riset, kemudian pasti kita akan mendapatkan feedback dari nasabah. Nah, itu kemudian digunakan lagi untuk merancang atau menerapkan strategi-strategi yang baru, yang mana kekurangan-kekurangan dari strategi yang lama itu bisa ditambal, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya ialah secara konstan atau berkala itu memonitor nasabah atau publik lainnya, apakah strategi yang diterapkan oleh perbankan, yang diterapkan oleh bank tersebut, bank kita itu apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Lalu pertimbangkan nasihat objektif dari luar, sebab orang tidak pernah bisa melihat dirinya secara baik atau persis. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah pernah meminta pendapat atau teguran para sahabat tentang diri beliau. Apalagi kita hanya manusia biasa yang masih memerlukan banyak masukan objektif dari orang lain dan sekitar kita. Sama halnya dengan mitra internal yang ikut mengelola bank-bank syariah sebagai aset masyarakat Islam yang kita banggakan itu. Selanjutnya, mengelola hubungan yang baik dengan semua pihak, nasabah, shareholder, mitra internal, media massa, dan pihak lainnya. Selanjutnya, bangun komunikasi yang terbuka, jujur, terpercaya, dan juga jernih. Nah, mungkin itu saja dari kami.
Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.